Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembahasan persiapan PH1 pelajaran PPKN semester 2. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian membaca modul ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan keragaman agama di Indonesia dan menjelaskan sikap toleransi dalam keberagaman umat beragama di Indonesia. Adapun rangkuman materi hari ini, kita akan mempelajari bab 3 tentang kerukunan antar umat beragama. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut penjelasan masing-masing agamanya. Untuk agama Islam, tempat ibadahnya di masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pemuka agamanya ustadz, kiai, atau ulama. Untuk agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja, kitabnya Alkitab atau Injil, hari rayanya Natal, Paskah, pemuka agamanya pendeta. Untuk agama Katolik, tempat ibadah di gereja, kitabnya Alkitab atau Injil, hari rayanya Natal, Paskah, pemuka agamanya adalah pastor. Untuk agama Hindu, tempat ibadahnya di pura, kitabnya adalah Weda, hari rayanya Nyepi, Galungan, Kuningan, pemuka agamanya adalah Resi. Selanjutnya, untuk agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya Waisak, lalu pemuka agamanya adalah biksu. Agama yang terakhir adalah agama Konghucu. Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng, kitab sucinya Sishu Wujing, hari rayanya Imlek, Cap Gomeh, pemuka agamanya Kwesi. Toleransi antar umat beragama tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara saling bertoleransi antar umat beragama. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal-soalnya. Bagian pertama yaitu pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah, jawabannya adalah C, berjumlah 6. Oke, selanjutnya nomor 2. Kitab suci umat Hindu. Hindu, kitab sucinya adalah A, Weda. Kita lanjut nomor 3. Candi Borobudur menjadi tempat perayaan Hari Raya Waisak. Candi Borobudur merupakan bangunan yang bercirikan agama. Kalau Hari Raya Waisak berarti agama C, agama Buddha. Lanjut nomor 4. Pemuka agama Konghucu disebut, jawabannya adalah D, Kwesi. Nomor 5. Pura merupakan tempat ibadah umat, jawabannya adalah C, Hindu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Salah satu bentuk toleransi umat beragama yang didapatkan masyarakat yaitu umat beragama berarti hubungan dengan agama, yaitu A, bebas menjalankan agamanya tanpa rasa takut. Nomor 7. Hari raya umat Buddha adalah D, Waisak. Selanjutnya nomor 8. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan B, puasa di bulan Ramadan. Nomor 9. Gereja merupakan tempat ibadah umat yang beragama A, Katolik. Nomor 10. Bentuk toleransi kepada teman yang berbeda agama adalah C, tidak mengganggu perayaan agamanya. Kita akan lanjut ke nomor 11.
Agama yang diresmikan pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, presiden yang menjabat pada waktu itu bernama B. Konghucu. Selanjutnya kita lanjut nomor 12. Perayaan Tahun Baru Saka yang dilakukan umat Hindu disebut B. Nyepi. Selanjutnya nomor 13. Sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama D. Islam. 14. Siswa Wujing merupakan kitab suci agama A. Konghucu. Kita lanjut ke nomor 15. Made beragama Hindu. Rumah Made berada dekat dengan masjid. Setiap waktu azan selalu terdengar suara azan. Sikap Made sebaiknya D. Tetap tenang dan menghormatinya. Nomor 16. Pada saat upacara bendera, pembina upacara menginstruksikan kepada peserta upacara untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya. Hal ini menandakan adanya toleransi antar umat beragama di lingkungan. Biasa kita kalau upacara di B. Sekolah. 17. Tempat ibadah umat Buddha yaitu C. Wihara. 18. Kebaikan yang akan didapat apabila kita bersikap toleransi kepada teman yang berbeda agama adalah B. Mendapat banyak teman. 19. Pastor merupakan pemuka agama umat D. Katolik. Selanjutnya 20. Berikut manfaat toleransi antar umat beragama adalah B. Hidup damai. Kita ke bagian 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat. Nomor 21. Bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terbukti dengan diakuinya 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Dengan diakuinya keenam agama ini, memberi kesempatan secara luas bagi warga negara untuk menganut agama yang sesuai dengan keyakinannya. Pemilihan agama sesuai dengan keyakinannya dapat menyebabkan adanya perbedaan agama yang dianut antara satu orang dengan orang lain. Tidak hanya terjadi dalam masyarakat, perbedaan agama yang dianut dapat terjadi di dalam hubungan antar kerabat, seperti kasus berikut ini. Keluarga Hafizan semua beragama Islam, namun paman Hafizan dan keluarganya beragama Katolik. Pada hari Minggu pagi, ayah Hafizan mengundang seluruh saudara bermusyawarah untuk menentukan lokasi piknik seluruh keluarga. Namun, paman Hafizan dan keluarganya tidak bisa datang pada hari Minggu karena harus pergi ke gereja. Mereka baru bisa datang pada siang hari. Menurutmu bagaimana sikap yang harus ayah Hafizan lakukan agar kerukunan antar keluarga tetap terjaga? Tentu saja harus bersikap membolehkan karena kita harus menghormati apabila orang lain yang ingin melaksanakan ibadahnya. Ya. Oke, lanjut nomor 22. Pak Dito yang beragama Konghucu akan kedatangan banyak tamu saat merayakan Hari Raya Imlek. Pak Dito meminta izin kepada Pak Ali untuk memakai halamannya sebagai parkir tamu. Bagaimana seharusnya sikap Pak Ali menanggapi permintaan Pak Dito tersebut agar tetap terjaga kerukunan antar tetangga? Tentu saja sikap Pak Ali adalah membolehkan Pak Dito untuk memakai halamannya sebagai tempat parkir tamu. Karena walaupun kita berbeda agama, namun kita harus saling tolong menolong, apalagi dengan tetangga. Lanjut, nomor 23. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 telah menjamin adanya kebebasan warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Menurutmu, apa yang mungkin terjadi apabila ada sekelompok orang melakukan pemaksaan agama kepada orang lain? Tentu saja akan terjadi permusuhan, perpecahan, sehingga persatuan akan sulit untuk dijaga. Lanjut ya, nomor 24.
Setiap Kamis pagi di sekolah Sony terdapat pelajaran agama Kristen. Pada saat itu juga bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi. Bagaimana menyikapi hal ini agar tetap terjaga kerukunan antar umat beragama di sekolah? Masing-masing umat beragama harus saling bertoleransi, saling menghargai, ya, agar tidak terjadi perpecahan dan tetap terjaga kerukunan. Lanjut nomor 25. Pada hari Jumat, umat Islam melaksanakan sholat Jumat. Budi melihat jam di dinding sudah hampir menunjukkan jam 12 siang, menandakan azan sebentar lagi berkumandang. Dengan tergesa-gesa, Budi melangkahkan kaki pergi ke masjid. Namun di tengah perjalanan, Budi melihat Christian terjatuh dari sepeda. Apa yang sebaiknya Budi lakukan? Melihat hal tersebut, Budi harus cepat menolong Christian. Kemudian setelah itu baru melanjutkan pergi ke masjid. Oke, alhamdulillah pembahasan modul persiapan PH1 sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan ujian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.